Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang lancar ya teman-teman, dan juga umur yang panjang tentunya. Sahabat channel Pelayangan TV, kembali lagi saya ini ngombyok ya, ini teman-teman, ini ngombyok burung soko ontong ya teman-teman, atau canting atau sogon atau seriganti. Tapi ini adalah yang ijoan semuanya teman. Jadi terlihat sekali ya, ini ijoan semuanya dan belum ada yang trotol. Jadi belum ada yang positif jantan. Kalaupun ada yang jantan itu hanya sekedar prediksi saja, karena ini masih ijoan ya, masih 50-50 atau 70% 30% sesuai dengan prediksi masing-masing. Jadi kalau saya sih di ombyokan ini memang tidak begitu banyak yang jantan ya, paling hanya beberapa ekor. Dan ya kalau saya harus cermat ya kalau dalam memilih soko ontong yang jantan, apalagi masih hijauan dan kondisi yang banyak seperti ini ya teman. Ini mungkin ada sekitar 30-40 ekor di dalam satu kandang. Jadi sekali lagi kecermatan, ketelitian dan pengetahuan memang menjadi kunci ya teman-teman dalam ngombyok burung soko ontong jantan dan betina. Ini harus bisa membedakan. Maka dari itu di sini saya akan sedikit berbagi saja pengalaman ataupun tips tentang cara membedakan sogon ijoan jantan dan yang betina. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, sebelum kita ngombyok burung sogon ijoan, kita harus tahu dulu perbedaan antara yang jantan maupun yang betina, meskipun masih hijauan. Namun sekali lagi ini hanya sebatas prediksi dan pengalaman saja. Jadi tidak ada rumus baku, tidak ada formula baku seperti ilmu matematika ya. Jadi ini masih sekedar prediksi. Namun insya Allah prediksinya sesuai dengan pengalaman yang sudah terbukti gitu ya teman-teman. Jadi akan saya tunjukkan sedikit saja cara membedakan burung sogon ijoan jantan dan betina, tentunya untuk teman-teman semuanya. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel Pelayangan TV, monggo saya tunggu subscribe-nya, sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Pelayangan TV, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Semoga berbalas kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama kita harus bisa membedakan ciri sogon ijoan jantan dulu dan yang betina. Jadi untuk yang pertama, sogon ijoan jantan tentunya memiliki postur yang lebih besar dan lebih panjang. Kemudian dari ciri yang kedua adalah alisnya lebih tebal dan lebih panjang juga. Jadi kalau ada alisnya itu kuning, itu pasti lebih panjang dan lebih tebal. Lalu dari wajahnya, dari mimiknya itu kelihatan kalau jantan tuh dia lebih serem gitu teman, lebih melotot, lebih belu gitu ya matanya. Kemudian dari warna kuning di dada, itu kuningnya kuning cerah, kuning tegas, dan ketika dia berdiri dia terlihat sangat gagah. Jadi berbeda sekali antara yang jantan dan betina. Ketika dia berdiri, ketika dia santai gitu, berbeda sekali. Kalau yang jantan dia cenderung lebih terlihat gagah dan ya maco gitulah kalau istilahnya. Satu lagi yang perlu kalian cermati adalah dari bentuk kepalanya teman. Jadi kalau sogon ijoan yang jantan itu dia kepalanya lebih besar dan bapak cepak gitu ya. Jadi antara paruh dan kepala itu dia cepak, tidak ada bendul gitu loh, tidak jendul. Tapi biasanya bapak itu malah fighter sekali, dia pasti katurangannya bagus. Kemudian dari kakinya teman, ketika sogon ijoan jantan dan betina itu dijejerkan, itu pasti yang jantan lebih terlihat mentereng, lebih terlihat gagah, kakinya lebih panjang dan ngevi biasanya. Seperti ini masnya tadi sudah nyemprot. Ini jantan ya teman-teman, insya Allah. Jadi ini sogon ijoan jantan. Untuk tips bagi teman-teman yang baru saja atau baru mau ngombyok sogon ijoan jantan, pastikan kalian memilih sogon ijoan yang masih ada berengnya teman-teman, yang masih ada warna orange di pangkal paruhnya. Itu menunjukkan bahwa dia masih jantan, masih bisa jantan. Apalagi dengan ciri-ciri bodinya besar, kuning di dadanya itu tegas dan cerah, kemudian alis matanya panjang, matanya melotot, paruhnya besar, kakinya panjang, itu pasti prediksi kuatnya adalah jantan. Jangan sampai kita memilih sogon ijoan ya, tapi berengnya sudah habis
dan tidak ada tanda trotol di bawah paruhnya, itu berarti dia positif betina. Dan menurut saya di kandang ini teman-teman, ini mayoritas Shogun ijoan betina, karena ini memang harganya cukup murah teman, 10.000 rupiah saja, dan kalau beli 3 ekor 25.000. Jadi ini saya yakin ini mayoritas memang Shogun ijoan betina. Jadi kalau Shogun ijoan yang masih ada berengnya, kemudian dengan postur tubuh bagus, kuningnya cerah, kepalanya besar, kakinya ngevi, matanya melotot tajam, itu masih bisa diprediksi 80% jantan. Tapi kalau sudah hijauan, belum ada trotol di bawah paruh, tapi berengnya sudah habis, itu berarti dia positif betina. Sebab apa? Logikanya begini teman, jadi kalau berengnya masih ada, itu belum keluar trotolnya. Kalau misalnya berengnya masih tebal banget, itu biasanya belum keluar trotolnya. Tapi lambat laun ketika berengnya semakin menipis, maka akan tumbuh trotol atau bulu hitam di bawah paruh. Jadi semakin cepat perkembangan Shogunnya, kalau nutrisinya bagus, itu biasanya trotolnya lebih cepat keluar kalau dia memang jantan. Kalau sampai berengnya habis tapi belum keluar hitam, berarti dia positif betina. Begitu teman. Jadi usahakan memilih Shogun ijoan itu yang masih ada berengnya. Jangan sampai kita memilih Shogun ijoan yang sudah habis berengnya, karena itu pasti betina, apalagi belum keluar trotolnya. Kita bicara ijoan ya belum ada trotol. Untuk Shogun biasanya untuk trotol, untuk keluar trotolnya itu di bawah paruh ya teman. Jadi di bagian leher itu kuningnya itu nanti akan ngebung, kemudian tumbuh bulu warna hitam, itu berarti dia trotol meletik. Tapi kalau ijoan tanpa trotol ya itu ijoan murni, artinya masih gambling. Kalaupun jantan pasti dia harus menunggu dulu sampai dia tumbuh bulu hitamnya. Jadi kalau teman-teman mau ngombyok burung soko ontong yang masih ijoan, usahakan pilih yang masih bereng, kemudian posturnya besar, matanya bagus, kemudian dadanya kuning. Ya seperti yang saya sebutkan tadi lah, insya Allah nanti prediksinya jantan. Tapi kalau kalian sudah terlanjur membeli yang betina, itu pun tidak masalah, karena Shogun betina juga sangat bagus untuk mengecas atau untuk sebagai teman si Shogun jantan kalian. Jadi ini akan lebih cepat membuat si Shogun jantan gacor ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja sekedar tips ataupun pengalaman saya dalam ngombyok Shogun ijoan. Usahakan kita paham dulu perbedaan Shogun ijoan jantan dan betina, biar kita tidak salah memilih, sehingga nanti kalaupun kita membeli dan hasilnya jantan itu tentunya akan sangat memuaskan untuk kita semuanya ya teman-teman. Begitulah seninya orang ngombyok. Kemudian untuk teman-teman yang mau datang ke pasar Gawok, usahakan datang di pasaran Legi dan Pon ya, karena di sini pasti akan banyak sekali penjual burung yang mendagangkan burungnya dengan kualitas yang beraneka ragam, mulai dari bahan, mulai dari setengah kopling maupun yang gacoran. Jadi kalau setiap hari Legi dan Pon itu pasti di pasar ini ramai sekali. Bagi teman-teman yang memang ragu ataupun belum punya gambaran ataupun pengetahuan tentang cara membedakan Shogun ijoan jantan dan betina, kalian bisa saya sarankan untuk membeli yang trotol saja, artinya sudah positif jantan, tinggal merawat ya. Tapi kalau masih ijoan memang masih gambling, masih ada dua kemungkinan antara jantan dan betina. Tapi kalau kita paham tentang ciri-ciri atau perbedaan Shogun betina ijoan dan Shogun jantan ijoan, tentunya kita akan lebih mudah dalam ngombyok, karena harganya pun juga selisihnya lumayan banyak ya teman-teman. Kalau yang ijoan itu 10.000, tapi kalau yang trotol biasanya 25.000 rupiah kalau di pasar Gawok. Oke, itu dulu teman-teman sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Bantu subscribe channel Pelayangan TV dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.